Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, talabatul ilmi, para satidah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di malam yang mubarakah ini kita kembali bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, sebagaimana di kesempatan ini kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa dilimpahkan rahmatnya Allah, ihsannya Allah, dan khususnya rahmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua, ihsan yang Allah berikan kepada kita semua adalah di antara nikmat muqayyadah, di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya secara terbatas. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita, ketika Allah Azza wa Jalla memasukkan kita sampai pada kesempatan yang mubarakah ini, termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberi nikmat yasrah sadrahu lil Islam, hamba yang diberi nikmat secara khusus, yaitu Allah lapangkan dada kita semuanya dengan hidayah Islam. Dan tidaklah nikmat ini kecuali karena Allah Azza wa Jalla menghendaki kita menjadi hamba yang sa'id, menjadi hamba yang berbahagia,
menjadi hamba yang senantiasa digolongkan ashabul yamin, golongan kanan, menjadi hamba yang dipilih oleh Allah secara khusus. Karena itu wasiat-wasiat yang paling besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita di saat kita diberi nikmat oleh Allah seperti ini, tidak ada lain agar kita bisa menjaga nikmat ini, agar kita bisa memelihara nikmat ini, dan agar perjalanan kita dengan nikmat ini adalah termasuk perjalanannya orang-orang yang faulaika kana sa'yuhum maskura, termasuk perjalanannya orang-orang yang sa'yuhum maskura, upaya jalan yang dia tempuh, perjalanan dia adalah termasuk perjalanan yang disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang perjalanan hidupnya disyukuri oleh Allah Azza wa Jalla, itulah hamba yang said, hamba yang berbahagia. Karena Allah Azza wa Jalla ketika menilai hamba-hamba yang seperti ini, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, faulaika kana sa'yuhum maskura. Kata para ahlul alam, para ulama di dalam menafsirkan ayat ini, ay munamman mudahharan, di mana usaha mereka, amal mereka, karya mereka munamman, ditumbuhkan oleh Allah. Al-hasanat ba'dal hasanat. Dan itu tidak mudah. Seorang hamba hidup di dunia negeri musibah, sementara hari-harinya dipergilirkan dari satu hasanat kepada hasanat, dimudahkan satu kebaikan berpindah kepada kebaikan yang lain, dan terus menerus seperti itu. Padahal di sekeliling dia dipenuhi dengan fitnah, dipenuhi dengan ujian-ujian hidup. Fitnah-fitnah itu sebagaimana sudah kita jelaskan pada kajian-kajian kita yang lewat, asalnya adalah selalu memberi dampak kerusakan hidup kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Pagi hari menjadi orang beriman, sore hari telah berubah. Imannya hilang, kehidupannya berubah. Sore hari menjadi orang beriman, pada pagi hari sudah berubah. Itu fitnah. Sebagaimana kita jelaskan, ayyu qalbin usribat nukitat fihi nuqtatun sauda. Kehidupan orang yang dia terkena fitnah, ditimbakan fitnah, maka dititikkan di dalam hati titik yang gelap, titik yang hitam. Akan tetapi orang-orang yang perjalanannya dia diterima oleh Allah, tuba adalah orang yang beruntung, orang yang paling said. Kenapa? Karena semua perjalanan hidupnya adalah munamman, kebaikannya dipergilirkan dari satu kebaikan kepada kebaikan, dipergilirkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain.
Dan itu menunjukkan diterimanya perjalanan nikmat hidayah yang ditekuni oleh seorang hamba. Dan itu yang diterangkan para ulama, iman yang diterima oleh Allah, ibadah yang diterima oleh Allah adalah al-hasanat ba'dal hasanat. Setelah kebaikan datang lagi kebaikan, kemudian datang lagi kebaikan, kemudian datang lagi kebaikan, dan seterusnya. Begitu mudah sekali dia menempuh kehidupan baik. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menerangkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu." Kalau Allah menghendaki seorang hamba baik, maka Allah mengambil hamba itu untuk beramal. Maknanya, seorang hamba ini diberi hidayah, kemudian dimudahkan menjalani hidayah, dan diwafatkan di dalam perjalanan hidayah. Itu idza aradallah bi 'abdihi khairan. Kalau Allah menghendaki seorang hamba pada kebaikan. Dan bukan cuma hari-harinya dia ditumbuhkan oleh Allah perjalanan imannya, perjalanan hidayahnya, bahkan mudakharan, kebaikan-kebaikan dia, perjalanan hidayah dia, iman dia dipersiapkan oleh Allah di hari-hari nanti, disimpan. Paling sedikit satu kebaikannya yang dia raih di dunia adalah dilipatkan 10 kali dan dipersiapkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Disiapkan di hari kemiskinan, hari kefakiran, hari tidak berguna lagi dunia yang kita miliki, anak kita, istri kita, harta kita. Di hari setiap manusia pasti akan mengalami, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, au kama qal yatba'ul mayyita salasun. Siapapun pasti akan mayit, akan mati. Dan kematian sudah diakui oleh seluruh manusia, sampai pun orang kafir pun mengakui kematian adalah bukan akhir segala-galanya. Sehingga ada faidah yang dinasihatkan oleh salah seorang ahlul ilm. Kenapa orang kafir itu kalau ada orang mati takut? Bahkan kalau mereka mengantarkan jenazah, mereka mencari tempat yang paling jauh. Sebenarnya itu adalah fitrah mereka, bahwasanya mati itu bukan selesai persoalannya. Ya. Tidak ada yang menolak kematian. Akal sehat menerima adanya kematian, bahwasanya mati bukan selesai. Kehidupan ini menunjukkan bahwasanya kematian bukan akhir segala-galanya. Dan di hari itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita salasun. Setiap mayit itu mengikuti padanya 3 perkara. Yarji'u isnani, 2 perkara pulang. Wa yabqa wahidun, dan 1 masih tinggal bersama dia. Yarji'u ahluhu wa maluhu, ahlinya, kerabatnya, istrinya, suaminya, anaknya pulang. Wa maluhu, dan hartanya juga pulang.
fayabqa wahidun, tinggallah satu, yaitu fayabqa amaluhu, tinggallah amalnya. Dan tidak ada waktu itu kecuali orang yang illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa keselamatan hati. Maka ya ikhwah kaum muslimin, bapak ibu ikhwani wa akhwati fiddin, menjadi jelas kemenangannya orang-orang yang perjalanan hidayahnya diterima oleh Allah. Ma ahsana hayatahum, alangkah baiknya kehidupan mereka, sehingga ba'du ahlul alam menasihatkan mereka ini apabila sudah tiada, mereka tidak binasa. Al-Imam Al-Ajuri di dalam kitab Al-Ghuraba'u minal Mu'minin menerangkan sifat-sifat mereka. Walaupun jasad-jasad mereka ini sudah tidak ada, mereka adalah orang yang sebenarnya tidak mati. Kebaikan-kebaikan mereka masih dinikmati oleh makhluk hidup. Ma ahsana hayatahu, itulah orang-orang yang Allah terima perjalanan hidayahnya. Karena itu tidak ada wasiat besar yang terus-menerus diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agar kita selalu as-sabat ala siratihil mustaqim. Sehingga Allah Azza wa Jalla ketika memperingatkan ayat wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, dan sesungguhnya ini adalah jalanku, yaitu jalannya Allah, mustaqiman, lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah, wala tattabi'us subula, dan jangan berubah, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabili, maka nanti akan menjadikan kalian bercerai dari jalan Allah. Kemudian apa kata Allah? Dzalikum wassaqum bihi, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tidak henti-hentinya dinasihatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita semuanya meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan kalian, kita semua menetapi nikmat Islam ini. Dan Allah pun tidak hanya memberikan peringatan, Allah pun memerintahkan kita mengikuti jalan ini. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Karena itu kata Allah, hadapkan fa'akim wajhaka, hadapkan wajahmu, lid-din, kepada agama Allah. Konsentrasikan, fokuskan wajahmu kepada agama Allah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, dan itu adalah fitrah Allah yang Allah Azza wa Jalla telah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah. Dan Allah ingatkan, tidak boleh fitrah Allah itu berubah. Kita dilahirkan membawa fitrah, membawa amanah hidayah, beriman, dan itu amanah kebahagiaan kita.
Ketika Allah Azza wa Jalla memperingatkan kepada kita untuk fokus dalam hidup ini, untuk hanya menghadapkan wajah kita kepada Allah, tidak ada lain, supaya fitrah kita tidak berubah, supaya jalan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah tidak berubah. Dan Allah mengingatkan, dzalika dinul qayyim, dan itu adalah agama yang lurus. Walaupun manusia kebanyakan mereka tidak terasa. Maka kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah tugas kita untuk terus wa'tasimu bihablillahi jami'a, untuk terus menerus menguatkan jalan kita di dalam al-i'tisam bihablillah, berpegang kuat dengan tali Allah, dengan al-haq, dengan kitab Allah, dengan al-Islam. Bihablillahi wala tafarraqu, jangan bercerai-berai dari tali Allah Azza wa Jalla. Fatafarraqa bikum an sabili, sebagaimana tadi diingatkan, kan nanti akan bercerai. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kenapa diperintahkan oleh Allah seperti ini? Kata Allah, Allah mengingatkan, ketika kita nanti tidak bisa berpegang dengan agama Allah, nikmat kebaikan yang Allah beri akan dicabut oleh Allah kembali. Kehidupan baik, kehidupan ditolong oleh Allah, kehidupan diberkahi oleh Allah, diangkat oleh Allah kembali. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum wa kuntum ala safa khufratin minan nar fa'anqadakum minha. Ingatlah, sebelum kita diberi oleh Allah nikmat hidayah ini, kata Allah, lihat hidup kita. Kata Allah Rabbul Alamin, dulu kalian saling bermusuhan, saling merusak, saling menghancurkan. Maka Allah allafa baina qulubikum, Allah jadikan kalian untuk saling taklif, saling memuliakan, saling mencintai, saling berbuat baik, saling tolong menolong. Karena hati-hati kita digenggam oleh Allah di dalam hidayah. Wa kuntum ala safa khufratin minan nar, dan ingatlah sebelum kita mendapatkan taufik, hari-hari kita adalah ada di tepi jurang neraka. Dosa adalah kebiasaan. Dosa adalah silih berganti. Keluar dari dosa sepertinya sulit, keluar dari kerusakan sepertinya sulit. Tiba-tiba berubah, tidak ada lain adalah hidayah Allah. Wa kuntum ala safa khufratin, dan saat itu hidup kita sudah berada di tepi jurang neraka. Fa'anqadakum minha, Allah yang menyelamatkan. Betapa istri kita menasihati kita tidak mempan, istri kita ngajak kita baik, kita tidak bisa baik. Betapa suami kita nasihati kita berkali-kali, kita tidak bisa berubah. Betapa orang tua kita nasihati kita untuk jadi orang baik, susah. Tapi tiba-tiba Allah rubah kehidupan kita. Yang dulunya dinasihati orang tua tidak bisa, kok sekarang jadi bisa? Dulunya dinasihati oleh istrinya, oleh suaminya, oleh teman-temannya, sulit sekali. Sekarang tidak perlu dinasihati, jalan berbuat baik. Dari mana itu semua? Fa'anqadakum minha, Allah yang telah mengangkat kalian, mengangkat kita semua dari kehidupan di tepi jurang neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan itu semuanya mengingatkan kepada kita
sebagaimana apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang terus-menerus Allah mengendaki dia menjadi orang baik, menjadi orang yang perjalanan hidayahnya ditumbuhkan baik, dari baik kepada baik kepada baik, kemudian perjalanan kebaikannya disampaikan kepada kehidupan akhirat. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Allah fahamkan dia di dalam agamanya. Dan lihatlah, menjadi jelas cara kita bagaimana memegangi agama. Tidak ada lain adalah, kata Rasulullah, yufaqihu fid-din. Agar kita selalu punya jalan untuk faham, untuk memahami agama kita, yang dengan itu kemudian kita mengamalkan, kemudian kita menjaga agama ini. Dan lihatlah apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama." Akan tetapi Allah Azza wa Jalla mencabut agamanya, mencabut ilmunya, mengambil kebaikan agama, kebaikan ilmu ini dari seorang hamba dengan cara apa? Biqabdil ulama. Dicabutnya orang alim yang siang malam memahamkan agama kepada dia. Maka kaum muslimin, inilah tugas kita untuk terus menerus di dalam hidup ini, agar kita menjadi muta'allim atau muallim, agar kita menjadi orang yang terus menerus belajar, terus menerus punya peringatan dengan agama ini, terus menerus mendapatkan ad-dzikr, atau kita menjadi orang yang terus menerus mengajarkan agama Allah Azza wa Jalla, menasihatkan, mewasiatkan, sebagaimana kata Allah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana agama ini, kaidah ini, ilmu ini, hakikatnya adalah perjalanan hidup kita di dunia ini. Yang kehidupan ini sebagaimana dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib, "Innad dunya tarakhalat mudbiratan wa innal akhirata tarakhalat mukbilatan." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sesungguhnya dunia itu tarakhalat, terus telah menjadi berangkat. Dunia itu tidak pernah berhenti. Tarakhalat, hari-hari dunia adalah hari-hari dunia itu berangkat. Berangkat kemana? Mudbiratan, berangkat membelakangi kita, meninggalkan kita. Kalau hidup kita 60 tahun, berarti setiap hari dunia meninggalkan kita bertambah hari, bertambah hari, bertambah hari. Bukan setiap hari dunia itu menambahkan kepada kita. Mudbirah. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, wa innal akhirah, dan sesungguhnya akhirat itu tarakhalat, juga berangkat. Dunia juga berangkat, akhirat juga berangkat. Berangkat kemana? Mukbilah, berangkat untuk menemui kita. Setiap saat akhirat itu terus berjalan untuk menemui kita. Dan setiap saat
dunia ini terus berjalan untuk membelakangi kita. Dan hidup kita adalah musafir. Musafir untuk meninggalkan dunia. Sejak kita dilahirkan oleh Allah di dunia, kita mulai mengadakan perjalanan meninggalkan dunia. Kemana? Ilal akhirah. Dan apa hakikatnya perjalanan kita kepada akhirat? Yaitu perjalanan untuk bertemu Allah kembali. Dan bertemu menjadi orang yang sa'id atau bertemu menjadi orang yang syaqi. Na'udzubillah min dzalik. Bertemu menjadi orang yang berbahagia atau bertemu menjadi orang yang celaka. Wal iyadu billah, na'udzubillah. Maka jelas di awal-awal kajian yang kita nasihatkan di dalam kitab Mandumatus Sair ilallahi wad daril akhirah, peringatan yang dinasihatkan oleh beliau Al-Alama As-Sa'di rahimahullah tentang perjalanan menuju kepada Allah dan negeri akhirat, yang Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan di dalam ayat Al-Quran, walau aradul khuruja la a'addul uddah. Siapa yang dia mengendaki untuk keluar, la a'addul uddah. Kalau orang itu keluar menuju kepada perjalanan, wajib bagi dia untuk membekali diri. Allah menasihatkan fatazawwadu, berbekalah kalian. Maka tidak henti-hentinya kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana nasihatnya Ali tadi. Apa yang dinasihatkan oleh Ali kemudian? Kunu abna'il akhirah wala takunu abna'ad dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat, generasi akhirat. Wala takunu abna'id dunya, abna'ad dunya, jangan kalian menjadi generasi anak-anak dunia. Jelas perjalanannya generasi dunia dengan perjalanannya generasi akhirat beda. Bekalnya beda. Seperti yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat faulaika kana sa'yuhum maskura wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Siapa yang tujuan hidupnya adalah untuk akhirat dan dia menempuh perjalanan menuju kepada akhirat. Dengan apa? Dengan agama ini, dengan hidayah ini. Dengan terus-menerus kita memperingatkan, membekali diri tentang jalan ini. Kita telah mendapatkan nasihat pada syair yang pertama dan pada bait syair yang kedua, yang hakikatnya adalah kembali kepada perjalanan kalimat hidayah kita. Apa kalimat hidayah kita? Kalimat yang membedakan perjalanan kita menjadi generasi akhirat dari mereka yang perjalanannya menjadi generasi dunia, miskin. Bagaimana dia menyiapkan dunia sementara dunia tiap hari berangkat meninggalkan dia? Apa yang membedakan? Sejak kapan kita dibedakan dengan generasi akhirat, dibedakan dengan generasi dunia? Ketika kita telah menerima perjanjian antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika kita telah menghijrahkan diri kita kepada Allah, menjadi orang yang beriman kepada Allah, dan ketika kita telah menghijrahkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian
beliau Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah memberikan rincian tentang jalan ini pada bait syair yang ketiga, wa humul ladzina banau manazila sayrihim bainar raja wal khaufi lid-dayyani. Kemudian pada syair yang keempat, wa humul ladzina malal ilahu qulubahum biwadadihi wa mahabbatir rahmani. Beliau As-Sa'di rahimahullah menjelaskan hijrah yang pertama, yaitu hijrah kepada Allah. Hijrah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana pada syair yang kedua dulu, bisiratil imani, kebahagiaan yang kita tempuh dengan ikhlas adalah agar kita membawa hidup kita dengan perjalanan syariat iman. Iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Karena itu di bait syair yang kedua dan ketiga beliau menasihatkan, wa humul ladzina banau manazila sayrihim bainar raja wal khaufi lid-dayyani. Siapa mereka itu yang beriman kepada Allah? Siapa mereka itu yang telah menghijrahkan hidupnya kepada Allah? Mereka adalah alladzina banau manazila sayrihim. Mereka adalah orang yang telah membangun manazila sayrihim, tempat-tempat rumah perjalanan mereka, kemah-kemah perjalanan musafir mereka. Mereka bangun kemah-kemah rumah tempat mereka di negeri musafir ini. Apa yang mereka bangun? Bainar raja wal khaufi lid-dayyani. Hidupnya selalu membangun kehidupan hanya berharap kepada Allah. Harapannya berubah. Harapannya adalah kembali kepada kekasihnya yang sebenarnya, yaitu Allah. Yarju liqa'a rabbih, kata Allah di dalam Al-Quran. Selalu berharap bertemu dengan Allah. Punya kehidupan roja, harapan yang berbeda dengan harapannya abna'i dunia. Kalau abna'i dunia, mereka berharap dengan dunia mereka. Dan mereka ini orang yang telah menghijrahkan dirinya kepada Allah. Harapannya adalah kepada Allah. Kemudian wal khaufi, dan mereka membangun kehidupan takut. Membangun kehidupan selalu takut kepada Allah. Berbeda dengan orang-orang abna'i dunia yang mereka membangun kehidupannya takut kepada dunia mereka. Yang diharap dunia mereka, yang ditakuti dunia mereka. Maka orang yang telah berhijrah kepada Allah, yang diharap adalah Allah, yang ditakuti adalah Allah. Ayo ikhwah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpamakan kehidupannya orang-orang yang mereka benar-benar berhijrah kepada Allah, dan kehidupannya orang-orang yang mereka sebenarnya enggan berhijrah kepada Allah.
Dalam hadis yang panjang, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, ana nadhirul uryan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya itu adalah seperti perumpamaan seorang panglima yang memberi peringatan kepada pasukan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat dari jauh ada musuh datang. Sudah masuk waktu Isya. Ya. Nah, ya fadal adzan dulu. Fadal. Dirasakan terus, dan mereka takut kalau kenikmatan yang dirasakan ini akan dia tinggalkan. Maka dia tidak mau menerima berita. Maka dia membiarkan dirinya ada di tempat itu, dan mereka mengatakan tidak akan terjadi apa-apa. Maka sebagian ada di tempat, sebagian berangkat. Mereka yang berangkat tidak terfitnah dengan harapan yang ada di tempat itu. Mereka tidak takut kehilangan kenikmatan yang ada di tempat itu. Mereka berangkat. Maka akhirnya benar apa yang disampaikan seorang panglima ini. Musuh pun datang dan membinasakan semua yang ada di sana. Dan akhirnya harapan mereka untuk menikmati dunia mereka hilang. Ketakutan mereka tentang hilangnya dunia benar-benar hilang, dan mereka menjadi orang yang binasa. Mereka yang tadi tidak berharap banyak, lebih berharap kepada yang lain. Mereka yang tidak takut kehilangan dunianya dan lebih takut kepada yang lain, yang diperingatkan oleh panglima ini, merekalah yang selamat. Merekalah yang berbahagia. Ini contoh yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang sangat pendek diperingatkan oleh beliau Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah di sini menjelaskan tentang hakikat kehidupan orang yang berhijrah kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang punya syariat iman kepada Allah, harus melahirkan kehidupan kepada Allah yang besar. Yang disebut di sini ada berapa kehidupan? Nah, ada berapa tadi? Banau manazila sayrihim bainar roja wal khaufi liddayani. Mereka adalah orang yang telah membangun di dalam tempat-tempat
perjalanan mereka di dunia ini, apa yang mereka bangun? Mereka bangun antara kehidupan berharap dan antara kehidupan takut liddayani, bagi Allah Azza wa Jalla, zat yang maha membalas amal-amalnya hamba. Ada berapa kehidupan yang diterangkan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullah? Ada berapa? Ada 2. Itu kehidupan apa? Ar-raja, kehidupan berharap hanya kepada Allah. Yang kedua adalah kehidupan khauf, apa? Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah kehidupan iman yang memberikan kebahagiaan bagi seorang hamba, yang memberikan keselamatan bagi seorang hamba, yang memberikan pertolongan bagi seorang hamba dari Allah Rabbul Alamin, zat yang maha berbuat pada hamba. Dan kehidupan iman seperti ini, kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kehidupan yang hanya bisa diraih oleh mereka yang mendapatkan hidayah fil Islam. Sekali lagi, kehidupan ini adalah kehidupan yang bisa diraih oleh orang yang mereka mendapatkan hidayah di dalam Islam. Ini menunjukkan orang yang telah mendapatkan nikmat Islam belum tentu meraih kehidupan ini. Ya. Orang yang hari ini telah mendapatkan nikmat kehidupan Islam belum tentu meraih kehidupan seperti ini. Karena itu lihat, kita pun hari-hari sebagai seorang muslim bisa melihat perjalanan hidup kita. Apakah hari-hari yang kita bangun di dalam hidup kita adalah kebahagiaan hidup kita berharap kepada Allah yang maha membalas? Apakah hari-hari kehidupan yang kita raih, kita bangun adalah kehidupan takut kepada Allah dan yang maha membalas? Kenapa kita katakan ini adalah hanya bisa diraih oleh orang-orang yang mereka mendapatkan hidayah di dalam Islam? Kenapa kita katakan hidayah fil Islam? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, para ulama membagi hidayah Islam itu ada 2 hidayah. Hidayah ilal Islam dan hidayah fil Islam. Ya. Hidayah ilal Islam dan hidayah apa? Fil Islam. Apa itu hidayah ilal Islam? Hidayah untuk masuk Islam. Ketika seorang telah membaca kalimat apa? Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu hidayah ilal Islam. Cukup dia akan menjadi hamba Allah yang meraih kebahagiaan. Cukup dia akan menjadi hamba Allah yang akan keluar dari bencana. Cukup dia akan menjadi hamba Allah yang bisa selamat.
Cukup dia akan menjadi hamba Allah yang hari-harinya panen kebaikan, ditolong oleh Allah Azza wa Jal, hanya dengan sekedar mendapatkan hidayah ilal Islam. Cukup Bapak Ibu? Cukup nggak? Mohon maaf sekarang. Banyak nggak orang Islam berbuat dosa? Banyak. Banyak nggak orang Islam hatinya galau? Banyak. Banyak nggak orang Islam hidupnya jauh dari pertolongan Allah? Banyak. Banyak nggak orang Islam hidupnya nggak berkah? Mereka baca syahadat semua nggak? Baca nggak? Baca. Berarti mereka mendapatkan hidayah ilal Islam nggak? Dapat nggak? Dapat nggak? Dapat. Cukup dengan itu? Tidak cukup. Ya. Tidak cukup. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Umatku berpecah. Apanya yang berpecah? Uangnya, rumahnya, pakaiannya, sawahnya. Betul? Yang dikhabarkan oleh Nabi, umatku akan berpecah. Apanya yang berpecah? Hartanya, kekayaannya, sawah-sawahnya akan berpecah. Apakah itu yang dikhabarkan oleh Nabi? Apa yang dikhabarkan oleh Nabi? Apanya yang berpecah pada umat Nabi? Agama mereka. Nabi menyebut umatnya enggak dalam hadis itu? Apa kata Nabi? Ummati, berarti umatnya enggak? Terus sataftariku, bercerai-berai. Apanya yang bercerai-berai tadi? Agamanya apa dunianya? Yang dikhabarkan oleh Nabi ini apa ini? Nabi ini mengkhabarkan tentang kerusakan agama atau kerusakan dunia? Kerusakan agama. Ya. Nabi SAW menerangkan, fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nanti siapa yang hidup, dalam riwayat lain Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ba'di, nanti siapa yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ketika Rasulullah SAW menghabarkan perselisihan yang banyak, ini Nabi menerangkan tentang agama atau tentang dunia? Tentang agama, hidayah agama atau tentang dunia? Hidayah agama. Yang jadi pertanyaan ketika Nabi menerangkan sataftariku ummati, umatku akan berpecah agamanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan fasayara ikhtilafan katsira, dia akan menyaksikan perselisihan agama yang banyak. Ini Nabi mengkhabarkan tentang sebuah bencana atau tentang sebuah kemenangan? Bencana atau kemenangan, Pak? Sebuah musibah atau sebuah keselamatan? Musibah. Musibah apa tadi? Dunia apa agama? Agama. Tadi yang bercerai-berai agama atau dunia? Yang Rasulullah SAW mengatakan pertentangan yang banyak, perselisihan yang banyak, ini agama apa dunia? Gimana Pak? Agama apa dunia? Agama.
Apa dampaknya? Apa persoalannya? Apakah cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan sebuah musibah tentang agama? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar menghabarkan tentang sebuah bencana, tentang hidayah agama? Cukup Rasulullah seperti itu? Tidak. Rasulullah juga menghabarkan, kalau itu bencana, Rasulullah menghabarkan cara selamatnya. Kalau itu sebuah penyakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan tentang apa? Obatnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa wahidatun. Kan begitu kan? Yang selamat cuma satu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan, alaikum bisunnati. Kan begitu kan? Ya. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku. Ini obat atau penyakit? Hah? Obat atau penyakit? Obat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sataftariku ummati, bencana atau keselamatan? Hah? Umatku akan berpecah agamanya, bencana apa keselamatan? Bencana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan illa wahidah, kecuali satu. Itu keselamatan atau bencana? Keselamatan. Naam. Kita sekarang memahami dengan apa yang tadi kita sampaikan. Kebahagiaan, kemenangan, keselamatan orang yang beriman kepada Allah adalah kalau perjalanan hidup dia, musafir dia di dunia, membangun apa tadi? Membangun apa tadi? Hah? Membangun apa? Ini ngajinya harus banyak tanya jawab. Hah? Membangun apa tadi? Hah? Membangun berharap kepada Allah. Yang kedua, membangun takut kepada Allah. Mari kita sambungkan sekarang. Ya, tadi kita sudah tanya. Hari ini umat Islam dapat hidayah ilal Islam enggak? Dapat enggak, Pak? Dapat. Cukup? Kenapa enggak cukup? Kenyataannya enggak bahagia. Kenyataannya hidupnya enggak ditolong oleh Allah. Hidupnya enggak berkah. Ya kan? Dosa sering, baik susah. Kan begitu kan? Hah? Kebaikan lambat, kejelekan hobi. Itu kan kenyataan. Dapat hidayah ilal Islam, tapi kenyataan hidupnya seperti ini. Kenapa? Karena tidak dapat hidayah fil Islam. Paham Bapak Ibu? Kenapa? Karena dia tidak dapat hidayah di dalam Islam. Loh, apakah kita harus dapat hidayah lagi setelah kita mendapatkan hidayah sebagai seorang muslim? Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu harus ada hidayah lagi enggak? Harus ada hidayah lagi enggak? Hah? Mana? Mana dalil yang menunjukkan Rasulullah memerintahkan, memberikan peringatan kepada kita, walaupun kita umat Nabi, tidak cukup sekedar dapat hidayah menjadi seorang muslim. Harus mendapatkan hidayah di saat kita jadi seorang muslim. Paham Bapak Ibu? Mana? Nabi mengatakan illa wahidah. Ya kan begitu kan?
Nggak cukup kita hanya sekedar apa? Aku Islam. Kenyataannya orang Islam disebutkan oleh Nabi berpecah belah. Kan begitu kan? Tidak cukup kita hanya menjadi orang yang alah nggak usah mengikuti sunnah Nabi juga nggak apa-apa, yang penting kan Islam. Kan begitu. Sekarang pertanyaannya, mari kita bangun kembali hubungannya. Tadi kita sebutkan umat Islam yang sudah mendapatkan hidayah ilal Islam, tapi masih jauh mendapatkan hidayah apa tadi? Fil Islam. Buktinya mana tadi? Nah, diulangi lagi, lupa lagi. Buktinya mana tadi? Kebaikan susah, kejelekan gampang sekali, ya kan? Apalagi hidup nggak berkah, pertolongan Allah jauh, keselamatan jauh, ya kan begitu kan? Itu kan bukti-bukti semua. Sekarang pertanyaannya menjadi masuk kepada syair ini. Apa yang menjadikan hidup nggak berkah? Apa yang menjadikan baik itu susah, jelek itu hobi, ya. Bahagia susah, hidup penuh dengan keluh kesah. Sumbernya itu apa? Hah? Nah, tidak ikut? Iya, itu kan tadi secara umum. Kaitannya dengan syair tadi. Karena hidupnya tidak punya rojak kepada Allah, dan hidupnya tidak punya apa? Khauf kepada Allah. Loh, kok bisa dia itu hidupnya tidak punya rojak kepada Allah, tidak punya khauf kepada Allah, punya sesembahan tetapi cuman duen-duenan? Tahu duen-duenan Bapak Ibu? Hah? Tahu duen-duenan ini? Ini bahasa apa ini? Ya. Nek ditakoni, kamu punya sesembahan? Enggak punya. Siapa? Allah. Iya. Ya. Kamu punya pencipta alam? Enggak. Iya. Siapa? Allah. Duen-duenan tok. Wetira. Mbok berarti. Ya. Berharap enggak? Kepengen ketemu dengan Allah enggak? Wah, aku ora tahu kilingan. Jadi, nah sekarang pertanyaannya, hidup yang tidak punya khauf kepada Allah. Orang duwe wedi maring pangeran sing murbing dumadi lho ki wong Jawa. Ya kan begitu kan? Enggak punya rasa takut kepada Allah yang maha mengatur hidup ini. Tiba-tiba ada corona, ngono ki ya ora wedi gitu loh. Ya kan ya orang nggak pernah merencanakan, nggak berharap kepada Allah. Ya, ada corona, ya sibuknya dengan masker tok, sampai ribut persoalan masker. Nggak punya harapan kepada Allah, nggak punya takut kepada Allah. Kenapa? Padahal ya pinter-pinter, ya S1 ya banyak, S2 ya banyak, S3 ya banyak. Di atasnya S3 apa? Hah? Profesor banyak. Nah, sekolahnya ya dhuwur-dhuwur. Ora trimo sekolah dunia tok. Sekolah agamanya ya pinter-pinter. Sampai karena kehabisan belajar agama, belajar agamanya ke Harvard. Ya kan? Karena kehabisan belajar agama mungkin. Belajar Islam saja kok ke Harvard. Lah memangnya di Amerika sana ada nabi apa? Makanya akhirnya jadi aneh-aneh. Duh, ini tinggi
tinggi-tinggi. Kenapa coba? Apa pertanyaannya? Apa jawabannya? Karena mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraih apa tadi? Khauf dan roja. Kenapa mereka tidak meraih? Karena mereka terfitnah dengan sekedar hidayah ilal Islam. Sebagaimana kata Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Itu bencana atau kebaikan? Bencana. Wong sahabat ketika dinasihati ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu di mana dinasihati? Di Arafah. Ya kan? Dan ketika itu kata Irbad bin Sariyah, apa kata Irbad bin Sariyah? Darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Waktu Nabi memberi nasihat tentang ini, hati kita ini pada gemetar semua. Mata kita semuanya mengalir air mata. Ka'annaha mau'idotun muwaddik. Sepertinya ini nasihat kita akan ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita dikasih tahu umat Islam kalian akan mendapati perselisihan yang banyak. Lu apik to yo rahmat. Lu malah ngono iki. Ya. Dulu sahabat diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasayarah tilafan katsira, dredeg. Ya. Nangis. Sekarang malah ilmiah to yo wis ben. Ya. Malah rame karena berpendapat banyak macam-macam. Ya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lo apa sih bencananya? Bencananya ini tadi loh. Akhirnya hati itu tidak punya kehidupan dengan Allah. Coba lihat hari ini. Orang ribut tentang agama, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Bicara tentang Allah enggak? Enggak kan? Yang diskusi ribut di YouTube, di mana-mana itu loh. Ngomongin enggak tentang takut kepada Allah? Nol. Ngomongin enggak tentang berharap kepada Allah? Nol. Yang diomongin adalah kehidupan sosial antropologi. Ngene iki mergo ini gini. Ndak takut pada Allah. Nggak bicara. Loh kenapa? Karena ilmunya nggak nyambung. Loh kenapa nggak nyambung? Karena tidak mau alaikum bisunnati. Dikasih obat nggak diambil. Ya. Makanya berapa kali saya sampaikan. Jadi ahli sunnah itu bukan untuk duen-duenan. Sama tadi, beriman kepada Allah itu bukan cuma sekedar apa? Duen-duenan. Yang namanya orang ahli sunnah itu punya obat untuk meraih semua kebaikan agama. Nah kalau kemudian rebutan ahli sunnah dan ternyata podo wae karo sing ora ahli sunnah, ya kuwi jenenge podo wae. Ya kan? Namanya sama saja. Ya. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sama. Kalimat ini begitu dalam sekali dinasihatkan oleh beliau tadi. Karena hakikat daripada kalimat ini adalah untuk membangun iman yang benar, yaitu syariatul imani, syariat iman yang benar. Dan syariatul iman yang paling besar adalah yang sumber kebahagiaan, keselamatan, kemenangan, yaitu apa? Beriman kepada Allah ad-dayyan. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang maha berbuat bagi hambanya. Ini sumbernya. Untuk kemudian seorang hamba punya kehidupan dengan Allah.
punya muamalah kepada Allah Azza wa Jalla yang benar. Dan dari sini mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama, sebagaimana Nabi tadi telah katakan, alaikum bisunnati. Berarti harus punya apa? Punya ajaran, punya kaidah di dalam beriman kepada Allah yang bisa meraihkan apa tadi? Ar-raja wal khauf. Ya, punya ajaran beriman kepada Allah yang bisa melahirkan ar-raja wal khauf. Dan yang kedua, ar-raja wal khauf ini amalannya siapa, Pak? Ya? Amalannya siapa? Amalannya hati manusia. Berarti fokus yang kedua adalah bagaimana membangun kehidupan iman yang benar, yaitu di mana? Di dalam hati. Yang harus dipertemukan dengan sunnati. Apa tadi? Ajaran yang benar tentang beriman kepada Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kitab-kitab para ulama yang isinya memperingatkan tentang bagaimana kita meraih beriman kepada Allah yang bisa meraihkan apa tadi? Meraihkan apa tadi? Al-khauf war-raja. Mayoritas kitab-kitab itu namanya pakai sunnah semua. Ya, namanya rata-rata pakai sunnah. Ada kitab Sharihus Sunnah yang ditulis oleh Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Ada kitab Aslus Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Ada kitab Usulus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ada kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Lalaka'i. Jadi rata-rata semuanya namanya pakai sunnah semua. Dan isinya bukan tentang sholat sunnah. Gak ada di situ menerangkan tentang sholat sunnah. Padahal kitabnya namanya pakai apa tadi? Sunnah. Isinya di situ bukan puasa Senin Kemis, bukan. Isinya di situ bukan tentang bagaimana caranya sedekah, bukan. Di kitab-kitab itu isinya adalah tentang beriman kepada Allah sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ diterangkan kegagalan-kegagalan orang-orang yang mereka tidak bisa meraih al-khaufu war-raja. Kenapa? Karena mereka tidak membangun imannya kepada Allah dengan mengikuti ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran sudah mengingatkan dengan tegas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah hafal ayat itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Terus wasalamun alal mursalin. Perhatikan ayat ini. Subhana rabbika, ya, benar-benar maha suci Rabbmu. Mensucikan Allah enggak ini? Ya kan? Ya. Rabbil izzati,
yaitu Rabbmu, penciptamu, sesembahanmu yang memiliki sifat izzah. Amma yasifun. Untuk bisa mensucikan Allah itu harus amma yasifun. Apa amma yasifun? Dari an dan ma, yasifun. Harus meninggalkan apa saja yang mereka berbicara tentang Allah. Mereka siapa ini? Mereka siapa ini? Hah? Mereka siapa? Orang-orang yang nggak tahu Allah, orang-orang musyrik, orang-orang yang mereka berbicara tentang Allah dengan batuknya, orang-orang yang mereka berbicara tentang Allah dengan pendapat-pendapatnya. Ya. Allah menolak. Untuk bisa mensucikan Allah itu harus amma yasifun, ninggalkan apa yang mereka berbicara tentang Allah, tinggalin semua. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Terus kalau begitu, untuk bisa mensucikan Allah ngikuti pembicaraannya siapa? Hah? Pembicaranya siapa, Bapak? Pembicaraan Allah sendiri. Betul nggak? Secara akal betul nggak? Sekarang bapak-bapak dengan saya, mana yang lebih diterima akal? Saya berbicara tentang diri saya dengan bapak-bapak berbicara tentang diri saya. Mana yang lebih bisa dibenarkan secara akal? Mana? Saya berbicara tentang diri saya atau bapak-bapak berbicara tentang diri saya? Ya saya berbicara tentang diri saya. Kenapa? Karena saya lebih tahu tentang diri saya. Makanya Allah mengatakan, "Wa man ahsanu minallahi haditsa." Siapa yang paling baik selain Allah di dalam berbicara tentang Allah? Hanya Allah sendiri yang paling tahu. Berarti kita bisa mensucikan Allah kalau kita berbicara tentang Allah dengan pembicaraannya siapa? Pembicaraan Allah sendiri. Kan begitu kan? Kemudian Allah mengatakan wasalamun alal mursalin. Dan keselamatan itu adalah atas para rasul. Berarti siapa lagi yang berhak berbicara tentang Allah? Rasul. Berarti ada berapa ini yang berhak berbicara tentang Allah? Ada dua. Siapa? Allah sendiri. Siapa lagi? Rasulnya. Kebanyakan umat Islam berbicara tentang Allah yang dia imani pakai apa? Nah itu tadi, fasayarahtilafan katsira, pakai pendapat-pendapat yang bermacam-macam. Itu yang menjadikan mereka jadi nggak kenal Allah. Makanya punya Allah kayak nggak punya Allah, kenal Allah kayak nggak kenal Allah. Seperti itu yang terjadi. Makanya tidak khauf kepada Allah, tidak roja kepada Allah, ya. Dan akhirnya berdampak kepada kehidupannya. Nggak bisa tenang dengan Allah, ya kan begitu kan? Nggak bisa takdim kepada Allah, nggak bisa menjalanin perintah, ya lemah. Ninggalin larangan, susah, kan begitu? Ditolong oleh Allah, jauh. Wong dia nggak kenal Allah kok ditolong oleh Allah, kan nggak mungkin, ya. Diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, susah. Tiap hari dia kurang ajar kepada Allah, bagaimana mau diampuni oleh Allah? Tobat kepada Allah aja susah, istighfar aja susah, taubat saja susah. Itu buah-buah semuanya. Ini sehingga apa yang tadi disampaikan oleh beliau Al-Allamah Sa'di rahimahullah menjadi jelas. Berarti kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, orang yang bisa membangun safarnya
di dalam hidup ini berhijrah kepada Allah, yaitu beriman dan bisa meraih ar-raja wal khauf. Kalau ditanya berarti siapa? Siapa ini Bapak Ibu? Yang bisa meraih ini siapa? Hah? Siapa yang bisa meraih ini? Yang mendapatkan hidayah di dalam Islam. Siapa itu? Yang mau mengikuti sunnah Rasulullah, jalannya Rasulullah SAW di dalam beragama, dan meninggalkan pendapat-pendapat yang tidak benar. Lebih-lebih berbicara tentang siapa tadi? Berbicara tentang Allah. Dan contoh seperti ini bukan hanya sekarang. Bani Israel ketika mereka masih kenal Allah dengan benar, lurus, bersih, menjadi umat yang baik, ya kan? Menjadi umat yang taat, ya kan? Menjadi umat yang hidupnya ditolong oleh Allah enggak? Ditolong. Menjadi umat yang diangkat derajatnya enggak? Diangkat. Menjadi umat yang diberkahi enggak? Diberkahi. Bagaimana tidak diberkahi? Seluruh nabi di kalangan mereka, ya kan? Itu saat kapan itu? Saat ajaran mereka mengenal Allah masih selamat. Seperti siapa? Seperti nabi-nabinya, ya kan? Tapi lihat ketika ajaran mereka tentang mengenal Allah sudah berubah. Berubah nggak kehidupan mereka? Berubah. Mereka mengatakan waqalatil yahudu Uzair ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Pernah Allah berbicara begitu? Pernah Nabi Musa berbicara begitu? Hah? Enggak. Waqalatin Nasara al-Masih ibn Allah. Orang Nasara mengatakan Al-Masih adalah anaknya Allah. Pernah Allah berbicara begitu? Enggak. Pernah Nabi Isa berbicara begitu? Enggak. Pernah Maryam berbicara begitu? Enggak. Enggak kan? Kemudian mereka mengatakan innallaha salisu salasah. Allah itu adalah apa? Sepertiga dari 3/3. Pernah Allah berbicara begitu? Tidak. Pernah Isa alaihissalam berbicara begitu? Tidak. Berarti ngikuti apa itu kalau begitu? Ngikuti pendapat-pendapat. Ya kan begitu kan? Mereka mengatakan innallaha fakirun wa nahnu agniya. Sesungguhnya Allah itu fakir dan kita ini orang kaya. Pernah Nabi Musa ngajarin seperti itu? Enggak ada. Ya kan? Pernah Nabi Isa ngajarin begitu? Enggak ada. Kemudian mereka mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu, Allah itu kikir. Pernah nabinya mengajarin begitu? Enggak. Apa? Setelah iman mereka kepada Allah seperti itu berubah, mereka berharap kepada Allah? Enggak. Mereka takut kepada Allah? Tidak. Mana buktinya? Ya'kuluna amwalan nas bil batil. Mereka mulai makan harta manusia dengan cara yang batil. Kan begitu kan? Berarti mau barang haram enggak? Mau, ya kan? Kenapa mau? Karena sudah tidak punya harapan kepada Allah, sudah tidak punya takut kepada Allah. Ya. Ya'kuluna amwalan nas bil batil, makan harta manusia dengan cara yang batil. Yufsiduna fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi. Benar gak? Benar. Membunuh manusia Bani Israel setelah akidahnya rusak, biasa gak? Biasa. Kan berubah semua kan hidupnya. Kemudian mereka menjadi kaum yang diberkahi oleh Allah? Enggak. La'annahum, kami laknat mereka. Loh ya kan? Wa ja'alna qulubahum qasiyah, kami jadikan hati mereka keras. Loh, berubah semua. Ya. Dari mana mereka seperti itu? Tadi nggak mau menerima petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Buktinya mana? Yuharrifunal kalima,
mereka meninggalkan, mereka merubah perkataan Allah an mawadihi, dari tempat-tempatnya. Berarti mereka mau menerima apa adanya atau mereka tidak mau menerima? Sekarang dalil dia rubah itu berarti mau menerima apa enggak itu? Enggak. Taktumunal haq, yang benar mereka sembunyikan, berarti mau menerima enggak? Enggak. Ya. Mereka enggak mau menerima. Talbisul haq bil batil, yang benar dicampur dengan yang batil, berarti mau menerima enggak? Tidak. Jadi belajarnya berubah, hasilnya berubah, kan begitu kan? Dan akhirnya kehidupannya berubah, imannya berubah. Maka kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullah, mengingatkan tentang kaidah kita sebagai ahlu sunnah. Dengan demikian maka ahlu sunnah adalah orang yang mereka punya kaidah untuk musafir ini menjadi orang yang meraih apa tadi? Ar-raja wal khauf. Dan kemudian dengan itu meraih kemenangan di dalam musafir mereka di dalam hidup ini. Kalau mereka memang benar-benar menjalani jalan mereka sebagai ahlu sunnah yang benar. Kalau mereka benar-benar menekuni bagaimana Allah Azza wa Jalla, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seperti ini. Dan cukup kata Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Cukup. Ya. Dan buktinya apa? Buktinya setiap kali Allah menunjukkan keberkahan umat, baiknya umat, salehnya umat, jauhnya umat dari kerusakan, pertolongannya Allah, penjagaannya Allah, keberkahannya pasti berangkat dari umat itu punya kehidupan iman yang benar kepada Allah. Pasti. Dan pasti berangkat dari mereka ini punya madrasah iman yang benar. Ya. Dari mana madrasah iman yang benar? Madrasah wahyu. Madrasah ngikutin sunnah, jalannya Nabi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa Imam Bukhari rahimahullah menempatkan kitab yang pertama di dalam Sahih Bukhari, kitab apa? Di dalam kitab Sahih Bukhari pertama kali Imam Bukhari itu memulai dengan kitab khusus, yaitu kitab apa? Kitabu Badil Wahyi. Apa? Kitab awal turunnya wahyu. Berarti berbicara apa itu? Berbicara tentang apa itu? Tentang wahyu. Apa maknanya? Maknanya agama, hidayah di dalam Islam itu harus dibangun dengan apa? Dengan apa? Dengan wahyu. Paling besarnya urusan Islam adalah apa tadi? Mengenal Allah. Berarti mengenal Allah harus dengan apa? Dengan wahyu. Bukan ngumpet di kamar. Ya. Lu wayang pengen menang aja golek wahyu. Duh, begitu kan? Ini wayang kulit kan ana cerita kae. Pandhawa meh menang, nyuruh Janaka cari wahyu, kan begitu kan? Lho itu wayang kulit itu. Dalange pengen menang ke Pandhawa, ceritane Pandhawane kon golek wahyu. Lho sampai ning telenge samudra digoleki. Kan gitu kan? Cari apa itu? Cari wahyu, bukan cari pendapat. Lho iki wayang kulit. Lah iki menungso.
hidup di dunia dengan fitnah, jauh dari wahyu, hancur. Apalagi mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya. Ngono nek ketemu pendeta sing tukang ngapusi wae rusak. Ketemune pendeta durna ngono Pandhawa rusak. Kenapa? Harus benar-benar kembali kepada wahyu. Ya. Dan ini madrasah yang benar, yang akan melahirkan kehidupan beriman untuk meraih ar-roja wal khauf. Tidak bisa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kehidupan ar-roja wal khauf di dalam hati itu lahir langsung gratis punya kehidupan ar-roja wal khauf. Gak ada. Ya. Gak ada. Itu adalah hati butuh mendapatkan pengajaran. Semakin kuat pengajarannya, semakin apa? Semakin kuat apa tadi? Rojanya, semakin kuat khaufnya. Sekarang Abu Bakar itu manusia yang paling kuat khaufnya kan? Hah? Ya kan? Yang paling kuat rojanya kepada Allah kan? Hah? Mana buktinya Abu Bakar paling kuat rojanya kepada Allah? Loh, hartanya semua dikasihkan kok. Ya kan? Paling kuat takutnya kepada Allah. Mana Abu Bakar? Ada burung mencelok saja, pergi lagi, Abu Bakar nangis. Enakan kamu burung, datang ke dunia sebentar, habis itu kamu pergi nggak apa-apa. Saya ini datang ke dunia, habis itu mati, saya dihisab oleh Allah. Nangis. Takut nggak ini pada Allah? Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Bakar seperti itu? Abu Bakar paling pintar nggak? Paling banyak belajar kepada Nabi nggak? Iya. Jadi nggak ada takut kepada Allah yang seperti itu, khauf yang tinggi kepada Allah seperti itu, roja yang tinggi kepada Allah didapat dengan gratis. Apalagi didapat dengan bantah-bantahan pendapat akal, nggak akan ketemu. Apalagi ngumpet di gua, oh tambah nggak ketemu. Itu harus belajar wahyu, mengenal Allah. Belajar dari kitab Allah, dari sunnah Nabi, dan cukup itu akan mengantarkan kita untuk mengenal Allah. Kalau perjalanan kita benar. Kalau tidak, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini faedah yang kita peringatkan pada kesempatan malam yang mubarakah ini. Di dalam rincian hijrah kepada Allah Rabbul Alamin, untuk hakikat hijrah kepada Allah yang benar melahirkan kehidupan ar-roja wal khauf lintayani. Dan insyaallah pada malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Ba'da subuh nanti kita lanjutkan kembali dengan taufik Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Kita akhiri majelis kita sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.